bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa semangat untuk belajar dan mencari ilmu sebagai bekal masa depan kita. Pada hari ini kita belajar tentang konsep asam basa yang sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah sangat sering berinteraksi dengan benda-benda yang ternyata merupakan senyawa asam basa. Contohnya, kita sering menggunakan cuka, itu bahasa kimianya atau nama kimianya adalah asam asetat. Ya. Sering kali kita jumpai. Kita suka makan jeruk, makan tomat, makan sayuran, itu juga merupakan contoh asam. Ya. Kemudian, ketika mata kita sakit, kita juga menggunakan asam borat dan itu juga merupakan asam. Bagi yang suka minum yang mengandung karbonasi, itu juga merupakan contoh asam. Dan yang pernah merasakan sakit perut, kita seringkali minum obat dan itu juga merupakan contoh larutan yang mengandung asam, ya, asam klorida. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung kita telah berinteraksi dengan konsep asam basa dalam aplikasi di kehidupan kita. Nah, secara konsep akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ada beberapa teori terkait dengan asam basa. Ada teori Arrhenius, ada teori Bronsted-Lowry, dan ada teori Lewis. Nah, pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang teori asam basa Arrhenius. Nah, bagaimana sih teori asam basa menurut Arrhenius itu? Teori asam basa menurut Arrhenius itu adalah asam menurut Arrhenius itu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen, ya. Ion hidrogen atau ion H+. Ion H+, ya. Kemudian asam juga terdiri dari asam kuat, asam lemah. Nah, asam kuat itu jika dia terionisasi sempurna sehingga menghasilkan ion H+ dalam jumlah banyak. Itu asam kuat. Sedangkan asam lemah dia terionisasi sebagian sehingga jumlah yang dihasilkan lebih sedikit atau sebagian. Nah, dalam penulisan reaksinya asam kuat itu ditulis dengan satu anak panah saja, yang menunjukkan bahwa asam kuat itu terionisasi sempurna, sehingga reaksi itu terjadi dari kiri ke kanan. Nanti contohnya di belakang, ya. Nah, ini contohnya asam kuat. Contoh dari asam kuat diantaranya itu ada asam klorida, asam nitrat, asam sulfat. Nah, saya sampaikan tadi, ionisasi asam kuat ditandai dengan satu anak panah. Nah, satu anak panah ini kan. Nah, ini berarti terionisasi sempurna. Dia merupakan asam kuat. Contohnya asam klorida. Asam klorida dalam air, maka dia terionisasi menjadi H3O+ dan Cl-. Namun, ketika disederhanakan menjadi HCl menjadi H+ dan Cl-. Ini yang sering kita pakai, ya. Ini yang sering kita langsung pakai secara sederhananya. Nah, ini yang sering kita pakai. HCl terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Ceritanya dari sini, ya, ceritanya itu. Kemudian asam nitrat HNO3 terionisasi menjadi H+ dan NO3-. Asam sulfat H2SO4 terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-.
Nah, ini contoh dari asam kuat, di mana dia menghasilkan ion H+ yang lebih banyak, terionisasi sempurna. Kemudian ini contoh ionisasi asam lemah, dilambangkan dengan anak panah 2 kali, bolak-balik ya. Nah, ini kalau pembahasan pada konsep asam. Contohnya adalah asam fluorida, asam sianida, asam oksalat contohnya. HF, asam fluorida terionisasi menjadi H+ dan F-. Asam sianida terionisasi menjadi HCN terionisasi menjadi H+ dan Cn-. H2C2O4 terionisasi menjadi 2H+ dan C2O4 2-. Nah, dari serangkaian kita bahas tentang asam, ya, sesuai dengan pengertian tadi bahwa asam itu mengandung unsur hidrogen. Jadi ciri khas dari asam, jika dia terlarut dalam air, maka dia akan menghasilkan ion hidrogen yang bermuatan positif. Namun tidak semua yang memiliki atau yang mengandung ion hidrogen itu adalah asam. Ya. Tapi secara umum, asam itu jika zat itu larut dalam air, maka dia menghasilkan ion hidrogen. Baik, itu tentang asam. Kemudian, nah, misalnya ada reaksi ionisasi seperti ini, HXA menjadi X ya, ini menjadi valensi asamnya, plus A X-. Nah, X di sini jumlah angka yang di depan H ini merupakan valensi asam. Valensi asam, jumlah asamnya, jumlah ion H-nya. Nah, menurut jumlah asam atau valensi asamnya, maka kita terbagi menjadi 3 asam monoprotik, asam diprotik, dan asam triprotik. Kita tengok asam monoprotik. HF menjadi H+ dan F-, HBr, H+, HBr. Rata-rata di sini valensi asam H itu adalah berapa? 1, ya, 1. Tidak saya tuliskan di sini berarti dia adalah 1. Jadi ketika asam itu memiliki satu valensi asam, maka disebut asam monoprotik. Ya, jadi ketika memiliki satu valensi asam, maka disebut asam monoprotik. Nah, yang kedua, asam diprotik. Nah, di sini di depan huruf H ini ada 2. Valensi asamnya 2. Valensi asamnya 2, maka disebut asam diprotik. Ya, di berarti 2 ya, memiliki 2 valensi asam. Yang ketiga, asam triprotik. Jadi dia memiliki berapa H? Berapa valensi? 3. Valensinya 3. Ya, kalau valensinya 3, jumlah ion hanya 3, maka dia namanya asam triprotik ya. Nah, itu terkait dengan asam. Sekarang basa. Basa menurut Arrhenius itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air mengandung ion OH- hidroksil. Nah, basa juga sama, terdiri dari basa kuat dan basa lemah. Contoh basa kuat adalah natrium hidroksida, NaOH, terionisasi sempurna menjadi Na+ dan OH-. Kalium hidroksida terionisasi menjadi K+ dan OH-. CaOH2 terionisasi menjadi Ca2++, 2OH-. Nah, itu kalau basa kuat, sama tadi ya, anak panahnya cuma 1. Anak panah cuma 1. Sekarang yang basa lemah, ionisasi basa lemah. Contohnya yang basa lemah ini adalah amonia, aluminium hidroksida, dan besi 3 hidroksida. Amonia terionisasi dalam air, ini bisa dituliskan seperti ini. NH3+ terionisasi dalam air H2O menjadi NH4+ dan
OH-. Artinya dia menghasilkan NH4+. Kemudian aluminium hidroksida AlOH3 menghasilkan atau terionisasi menjadi Al3+ plus 3OH-. Dan seterusnya. Ini contoh ionisasi basa lemah. Nah, dilambangkan dengan 2 anak panah berbalik ya dalam konsep asam basa. Nah, itu sedikit tentang penjelasan atau konsep asam basa menurut teori Arrhenius. Silahkan dipelajari teori Bronsted, Lowry, dan Lewis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.